Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau rindu menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Kau mau menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, khususnya di hari Paskah ini, di mana kami Tuhan merayakan kebangkitan-Mu, merayakan kemenangan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, di hari kemenangan ini Tuhan, kami mendapatkan pesan Tuhan secara khusus, secara spesial, untuk kami bisa bawa pulang, untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu juga setiap umat-Mu yang mendengar pesan Tuhan. Ada sebuah terobosan dalam hati kami yang mengubahkan hidup kami. Ada pertobatan sejati, ada perubahan. Kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Kita merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan kita. Kalau kita benar-benar tahu arti kemenangan dan kebangkitan Tuhan kita, saya percaya saudara, sebenarnya kita tuh nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kita, betul? Ya, kita nggak bisa mengungkapkan dengan pemilihan kata yang tepat begitu, menggambarkan betapa kita bangga, betapa kita bersyukur. Berapa banyak kita yang bangga punya Allah yang sudah bangkit, sudah menang. Berikan, lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, kemarin saya melihat tulisan ini no cross no crown. Ternyata ini sudah pernah dipakai menjadi tema ya. Nggak tahu tahun keberapa. Cuman memang karena tahun ini GBI mencanangkan kembali tema ini no cross no crown. Maka hari ini kita akan membahas tentang ini. Nanti saudara akan banyak mendengar kata tentang salib. Ya, kebangkitan Kristus nggak bisa lepas dari salib saudara. Maka itu kita mau mendalami dulu, kita mau tangkap dulu makna ini. Baru kita itu bisa mengalami yang namanya kebangkitan itu yang sesungguhnya. Ya, kita akan membuka firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara bisa melihat ke depan atau saudara bisa buka HP untuk melihat Alkitab. Ya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Tentunya saudara sudah hafal ya. Tapi ini maknanya secara luar biasa, kita mau belajar. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah arti no cross no crown. Saudara mungkin ada yang belum tahu artinya. Cross itu salib, crown itu mahkota. Saudara ya, dan kalau saya mau jelaskan kepada saudara secara sederhana, tidak ada crown, tidak ada cross, ya nggak ada crown. Berarti saudara harus tahu bahwa hanya cross, hanya salib Kristus, hanya lewat salib Kristus, maka kita bisa memperoleh yang namanya crown. Kita bisa memperoleh yang namanya keselamatan kekal, hidup kekal, kemuliaan kekal. Jadi cross di sini adalah salib Kristus. Ya, tidak akan ada kemuliaan kekal, tidak akan ada hidup yang kekal kalau tidak ada salib Kristus. Betul saudara? Amin. Hanya satu-satunya, hanya satu cara, hanya satu jalan, yaitu lewat Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain, tidak ada nama yang lain yang bisa memberikan kita keselamatan kekal selain Yesus Kristus. Sampai di sini saudara paham dulu ya, arti no cross no crown itu seperti itu. Jadi salib Kristus, hanya salib Kristus yang bisa menghasilkan, yang bisa kita nikmati, yang percaya kepadanya, kita memperoleh keselamatan kekal, hidup yang kekal. Karena itu kita mau bersyukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena Dia begitu mengasihi kita, Dia mau mati buat kita supaya kita tidak binasa. Yang seharusnya setiap kita ini masuk dalam kematian kekal. Ya, kematian kekal karena upah dosa adalah
maut. Tapi karena ada pengorbanan Kristus, ada cross itu, ada salib itu, maka kita bisa menikmati yang namanya hidup yang kekal buat setiap kita yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kita akan menikmati yang namanya keselamatan kekal, kemuliaan kekal, crown, mahkota, saudara. Ya, jadi nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain. Nah, kita akan melangkah lebih jauh di pondasi di dasar ini, saudara sudah tahu artinya hanya salib Kristus yang bisa membawa kita pada kemuliaan kekal. Kalau salib Kristus itu menyelamatkan saya, lalu mengapa Tuhan Yesus itu tetap meminta kita untuk pikul salib juga? Saudara, kalau salib Kristus, kalau Tuhan Yesus sudah mati buat saya, sudah berkorban buat saya, next slide selanjutnya. Mengapa Tuhan Yesus itu tetap meminta kita untuk kita pikul salib? Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, mungkin kita berkata, mungkin kita bertanya, sudah cross pengorbanan Yesus, ya udah, aku akan dapat mahkota, aku akan dapat kehidupan kekal. Tetapi ternyata ada cross yang lain, ada salib yang lain, yaitu Tuhan berkata kita juga wajib, kita juga harus memikul salib kita setiap hari. Coba lihat next. Kita mungkin berpikir, bukankah Tuhan Yesus sudah pikul salib buat saya? Bukankah Tuhan Yesus sudah menderita buat saya? Bukankah sekarang saya ini tinggal menikmati saja? Tinggal menikmati anugerah, tinggal menikmati hidup. Ya, dan saya mau menikmati hidup ini sekehendak hati saya. Karena kan yang sudah berkorban kan Tuhan Yesus, yang sudah disalibkan Tuhan Yesus. Berarti sekarang saya menerima hidup ini, anugerah ini, sekarang saya mau menikmati hidup ini dengan sekehendak hati saya. Tidak, saudara, ya, bukan begitu konsepnya, bukan begitu caranya. Tetapi Tuhan mau setiap kita memikul salib kita. Mengapa Tuhan Yesus itu tetap menyuruh setiap kita memikul salib kita? Jadi enggak berhenti cuma cross-nya Tuhan Yesus gitu. Enggak cuma berhenti Yesus di kayu salib. Tapi ada cross yang lain, ada salib yang lain, yaitu salib kita. Mengapa Tuhan Yesus tetap menyuruh kita memikul salib? Yang pertama alasannya, dengan memikul salib itu akan menjaga kita tetap hidup di dalam jalan-jalannya dan kehendaknya. Jadi gak cukup kita cuma percaya kepada Kristus, lalu setelah itu kita menikmati hidup kita, semau kita, sekehendak hati kita. Tapi penting sekali kita tahu ajaran Yesus ini, perintah Yesus ini. Barang siapa yang mau mengikut dia harus memikul salibnya setiap hari. Artinya terus menerus, saudara, terus menerus. Gak cuma sekali dua kali, terus menerus. Karena dengan memikul salib itu akan menjaga kita tetap hidup dalam jalan-jalannya. Bukan lagi jalan dunia. Kita hidup di dalam kehendaknya, bukan kehendak dunia. Yang kedua, dengan memikul salib, memastikan kita tidak kembali lagi pada hidup yang lama. Memastikan kita tidak kembali lagi pada dosa yang dulu menghancurkan hidup kita. Jadi Tuhan tidak berkata, sudahlah kamu bisa dapat hidup kekal sesuka hatimu. Dan setelah itu kamu juga tetap boleh melanjutkan hidupmu dalam dosa. Udah gak apa-apa, gak masalah. Silahkan lanjutkan dosa-dosamu. Bukan begitu, saudara ya. Tapi Tuhan akan berkata kepada kita, aku memberikan kepadamu keselamatan, hidup yang kekal sebagai anugerah atau hadiah yang cuma-cuma lewat pengorbananku.
Tetapi aku juga mau pastikan kamu tidak kembali lagi ke hidupmu yang lama yang penuh dosa yang dulu menghancurkanmu. Yaitu dengan cara kamu harus memikul salibmu setiap hari dan mengikut aku. Kita perlu belajar sekarang tentang salib kita. Tadi salib Kristus, kemarin Jumat kita sudah belajar, sudah selesai salib Kristus, pengorbanan Yesus. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita. Sekarang giliran kita, saudara. Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu sudah selesai. Sekarang giliran kita. Ya, coba kita mau melihat Galatia 5 ayat yang ke-24. Nah, kita akan baca ayat ini. Saya akan bacakan buat saudara ya. Barang siapa jadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saya request sama Bapak Gembala, ini yang bikin Bapak Gembala ya. Saya request gambar yang seperti ini. Ya, semoga ini membantu bisa memberikan gambaran yang jelas. Visual ini sangat membantu ya supaya kita mengerti. Jadi salib Kristus itu membuka jalan kita, memberikan kita hidup yang baru. Ya, sehingga nanti kita yang percaya itu kita akan menerima mahkota, menerima hidup yang kekal, menerima anugerah keselamatan, menerima kemuliaan kekal, saudara. Tapi kan belum. Kita kan masih hidup di dunia ini, betul ya? Kita waktu percaya Yesus bertobat sungguh-sungguh, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita masih hidup di dunia ini. Nah, sambil kita berjalan nanti menantikan penggenapan itu, kemuliaan, keselamatan, kehidupan kekal. Nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali atau waktu kita dipanggil Tuhan. Dalam proses perjalanan ini saudara, jangan lupa. Ya, kita harus tahu firman Tuhan berkata kita harus memikul salib kita. Ya, memikul salib dari proses yang satu kepada proses yang lain. Dan saudara kalau melihat di sini digambarkan waktu saudara pikul salib saudara, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kadang-kadang saudara kita bisa jatuh ya. Salib ini mungkin bisa jatuh, kita bisa gagal, tapi percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Dia selalu menyertai kita yang mau sungguh-sungguh mengikut dia, langkah demi langkah, tahap demi tahap, musim demi musim, dia selalu ada buat kita. Tapi Tuhan tetap berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya sendiri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Tuhan gak bilang pikul gak pikul terserahlah ya. Tapi Tuhan sudah tahu harganya, Tuhan sudah tahu syaratnya mengikut aku tuh harus pikul salib. Nah ini yang banyak orang Kristen gak paham, gak sadar dan gak tahu saudara. Dipikir cuma baptis, percaya Yesus, ya udah, setelah itu selesai. Ya rutin ibadah tiap minggu, oke. Setelah itu sudah nggak lakukan apa-apa. Tidak mengerjakan keselamatannya. Ya, tapi di sini kita paham bahwa Tuhan mau setiap kita memaknai ya cross, salib. Itu bukan hanya salib Kristus di atas kayu salib, pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan, tapi juga memikul salib kita. Salib ini biasanya kita hindari ya. Kita nggak mau dengar kata salib itu, aduh rasanya udah berat gitu di hati. Tapi nanti kita akan belajar pelan-pelan saudara. Jadi dua tadi yang kita sudah belajar, mengapa kita harus memikul salib supaya kita menjaga jalan kita, supaya tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Nggak menyimpang kanan kiri lagi ke jalan dunia. Terus memastikan kita tidak lagi kembali ke hidup yang lama. Ya. Lalu kita akan belajar selanjutnya tentang salib sekarang, pikul salib. Dari tadi kita dengar kata salib-salib. Ya, kalau salibnya Tuhan Yesus kita bisa lihat di film-film salib yang berat, kayu yang kasar, saudara. Itu salib beneran, ya salib beneran. Tapi kan kita nggak mungkin pikul salib beneran ya. Kemarin saya melihat di Instagram.
ada beberapa gereja memang yang ada drama yang beneran Tuhan Yesus dicambuk, disalib beneran tuh naik ke tiang salib ya. Tapi ada satu yang menarik buat saya, itu ada satu, saya nggak tahu tuh di kota mana, itu drama itu sampai ke jalan gitu. Jadi seperti ada arak-arakan gitu. Itu beneran ada seseorang yang seperti Tuhan Yesus, dia itu memikul salib beneran. Ya, dia pikul salib beneran seperti itu. Lalu saudara tiba-tiba nggak tahu itu di kilometer keberapa, mungkin pemberhentian keberapa, itu ada orang-orang sekelilingnya yang iseng ya, yang naik ke salibnya. Jadi udah berat kan bawa kayunya, itu naik ke salibnya saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yang jadi Tuhan Yesus ini marah ya, dia tendang itu orang itu, dia tendang orang itu saudara ya. Wah, lalu netizen biasa ya komennya macam-macam, wah itu Yesus KW ya, Yesus KW, bukan seperti Tuhan Yesus, Tuhan kita ya. Nah sekarang kita mau belajar pikul salib itu seperti apa. Yang pertama yaitu kesediaan untuk mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Tuhan. Kita akan lihat ayatnya 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita dipanggil itu bukan hanya untuk percaya saja, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tapi kita juga dipanggil untuk menderita bersama dengan Dia. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Ya, Tuhan sudah memberikan contoh supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Nah, saudara lihat contohnya seperti apa? Ya, Tuhan itu menderita, dia juga bahkan mati bagi dirinya sendiri. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saya akan lebih banyak di poin ini, saudara, karena ini sangat penting sekali supaya kita bisa menerapkan dalam hidup kita sehari-hari ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau pikul salib. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Caci maki, ketika disiksa, ketika dihina, atau kita mungkin sekarang, ketika direndahkan, ketika disakiti, dikecewakan, dihianati, dilukai begitu dalam dan berkali-kali, dibully, diinjak-injak harga dirinya. Apalagi saudara ya, saudara bisa sebutkan dengan konteks kehidupan saudara masing-masing. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan contoh, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita saudara, Yesus menderita. Dikatakan ia tidak mengancam. Orang yang mengancam biasanya itu merasa dirinya lebih hebat. Betul ya? Kalau dia lebih hebat, lebih kuat, maka dia pasti bisa mengancam orang yang di bawahnya. Nggak mungkin orang yang nggak merasa hebat, nggak punya kekuatan apa-apa, orang lemah mengancam orang di atasnya. Jadi orang yang mengancam biasanya itu orang yang punya kuasa. Bukankah Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa waktu dia dalam perjalanan menuju Kalvari, dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Tapi dikatakan waktu dia menderita, dia disakiti, dia dilukai, dia direndahkan, diinjak-injak harga dirinya. Dia tidak mengancam, dia tidak menunjukkan siapa dirinya, dia nggak menunjukkan kehebatannya, dia nggak menunjukkan kesombongannya, dia nggak menunjukkan kuasanya. Dia mati bagi dirinya sendiri. Lalu selanjutnya dikatakan, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini contoh yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita berkata, tapi perasaan sakit itu kan ada.
Betul? Betul saudara. Perasaan kita itu kan diciptakan Tuhan ya untuk kita merasakan. Ada perasaan sakit, ada perasaan terluka, ada perasaan kecewa. Itu valid kalau orang zaman sekarang ya. Itu nyata loh perasaan itu. Iya betul. Tuhan juga mengakuinya karena Tuhan sendiri yang menciptakan perasaan dalam hidup kita, hidup manusia. Tapi Tuhan memberikan contoh, perasaan-perasaan itu serahkan kepada Tuhan. Jangan kau genggam sendiri perasaan lukamu, perasaan sakitmu, perasaan kecewamu. Saudara, sehingga engkau berputar-putar di situ dan engkau terperosok di situ. Firman Tuhan katakan apa? Lepaskan, serahkan itu, perasaan-perasaan itu. Bawa segala lukamu, akui di hadapan Tuhan. Akui, aku sakit Tuhan, aku kecewa Tuhan, aku marah Tuhan. Sebutkan, namai perasaan-perasaan itu dan katakan kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan memulihkan hatimu. Ketika engkau tetap menggenggam hatimu dan engkau gak mau serahkan kepada Tuhan, maka itu akan semakin sakit saudara. Tapi ketika engkau serahkan hatimu, tidak engkau genggam terus, tapi serahkan. Artinya engkau mau dipulihkan, engkau mau disembuhkan, engkau mau dipulihkan. Walaupun mungkin prosesnya tidak mudah, tapi engkau mau bertumbuh, engkau mau dipulihkan. Jangan lagi kembali pada hidupmu yang lama. Hidupmu waktu engkau belum terima Yesus atau engkau waktu belum kau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup yang penuh amarah, penuh emosi, gampang tersinggung, penuh kepahitan. Hidupmu yang lama dulu yang menghancurkan engkau. Bukankah sudah berkali-kali kita hancur karena perasaan-perasaan itu? Apakah kita menikmati hidup yang penuh damai sejahtera dengan hidup penuh dengan kemarahan dan kepahitan? Tidak saudara. Tinggalkan itu, jangan kembali lagi. Maka itu gimana caranya supaya gak kembali lagi ke hidup kita yang lama yang seperti itu? Kita harus salibkan, matikan, ya mati bagi diri sendiri. Supaya apa? Supaya hidup kita itu kita serahkan. Hidup bagi Tuhan, mati bagi diri sendiri, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu seperti apa sih? Kita mungkin sering dengar ya, hidup bagi Tuhan, hidupku untuk Tuhan. Bukan artinya saudara harus menjadi gembala, full timer, jadi pendeta, bukan. Hidup bagi Tuhan itu saudara, hidupmu tuh kamu persembahkan untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup bagi Tuhan, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tetap tidak mau pikul salib, kita kembali pada hidup kita yang lama. Contohnya, ya, terjadi perselisihan yang hebat di dalam keluarga besar, saudara bersaudara, ipar, menantu, mertua, saudara ya. Saudara tidak mau mengalahkan kedagingan saudara, saudara pasti pertahankan ego. Tidak mau lebih dulu merendahkan hati minta maaf, salah gak salah. Saya punya prinsip salah gak salah, udah minta maaf. Ya, salah gak salah minta maaf, yang penting hubungan itu bisa dijalin kembali. Gak penting siapa yang benar siapa yang salah, yang penting respon hati kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita tulus, kita mau lakukan firman. Saudara, ketika terjadi perselisihan hebat itu, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Atau mempermalukan Tuhan? Ketika seisi kota ini mendengar, saudara ya, saudara keluarga yang suka ribut, suka ngelabrak orang mungkin, suka fitnah orang mungkin. Apakah hidup seperti itu hidup yang mempermuliakan Tuhan? Kalau namanya hidup bagi Tuhan, saudara akan berpikir ulang, aku hidup ini bagi Tuhan sekarang. Bukan hidup bagi diriku sendiri, tapi hidupku ini hidup bagi Tuhan. Artinya mempersembahkan hidup yang mempermuliakan Tuhan. Maka itu aku akan pikul salibku, aku akan mati bagi diri sendiri. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupku. Amin saudara. Kalau saudara ribut terus suami istri, ribut terus keluarga besar, ribut dengan tetangga. Apakah itu mempermuliakan Tuhan? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Hidup yang kita jalani saudara.
Tadi gambar tadi, langkah demi langkah. Saudara harus sadar, hidupku sekarang itu bagi Tuhan. Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bukan lagi hidup menurut kehendakku sendiri. Kalau dulu hidup saudara menurut kehendak saudara sendiri, saudara bisa marah-marah, terserah. Saudara bisa ngelabrak orang, terserah. Saudara mau khianati orang, mau bohongin orang, korupsi, mau apapun dosa itu terserah. Tapi sekarang saudara hidup bagi Tuhan. Maka itu penting sekali mati bagi diri sendiri. Penting sekali pikul salibmu. Sekalipun itu sakit, saudara. Ya. Tapi nanti kita akan lihat upah kita. Tuhan itu Tuhan yang gak pernah berhutang. Ya. Tuhan itu Tuhan yang suka memberikan reward, upah buat kita. Belajar praktek untuk mati. Nah, hari ini kita karena temanya ini cross, jadi saya banyak bahas tentang cross ya. Belajar praktek mati bagi diri sendiri. Saudara, kalau ke Lokabuana saudara lihat ada orang yang dipanggil Tuhan, ya, orang itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Mau saudara hina, mau saudara caci maki, mau saudara pukulin, mau saudara apain, dia nggak bisa apa-apa. Begitupun mau saudara puji-puji, mau saudara kagum-kagum, sanjung-sanjung, dia juga nggak bisa apa-apa, saudara. Kita harus mati supaya Kristus yang nampak lewat hidup kita. Amin. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Artinya apa? Artinya harus Yesus yang semakin nampak dalam hidup kita. Dan kita yang harus semakin tidak terlihat. Kalau saya gambarkan dengan saya, ya. Vince harus mati supaya Kristus nampak dalam hidupku. Matikan Vince yang sombong ini supaya Yesus yang rendah hati itu yang terlihat. Matikan Vince yang egois ini supaya Yesus yang peduli dan mau melayani itu yang nampak. Matikan Vince ini yang suka marah ini supaya Yesus yang sabar dan penuh kasih itu yang terlihat. Saudara bisa tambahkan yang lain. Kita harus semakin kecil dan biarlah Yesus yang semakin besar. Kita harus semakin tidak terlihat. Matikan diri, pikul salib. Supaya apa? Supaya hanya Yesus yang terlihat lewat hidup kita. Itu namanya hidup bagi Tuhan. Itu namanya hidup mempermuliakan Tuhan. Selama kita belum mati bagi diri kita sendiri, maka pribadi Yesus belum nampak lewat hidup kita. Saya berikan contoh sederhana, mati bisa tidak membalas, ya, tidak menuntut hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk dikasihi, hak untuk didahulukan. Apalagi hak untuk marah, aku berhak untuk marah. Dia menyakitiku, aku berhak untuk marah. Lepaskan. Belajar menjadi orang yang melepaskan hak. Lepaskan hak. Belajarnya mungkin hal-hal sederhana. Antri makan mungkin ya. Antri makan. Belajar mendahulukan orang lain dan sebagainya. Saudara bisa terapkan itu. Tidak menuntut hak. Lalu tidak bertepuk dada. Mati bagi diri sendiri juga artinya tidak bertepuk dada ketika ada orang yang menyanjung, memuji, mengagumi. Ini yang pertama, saudara ya. Jadi kita mau belajar mati bagi diri sendiri supaya kita bisa hidup bagi Tuhan. Yang kedua, yaitu arti pikul salib adalah menyalibkan keinginan daging dan menuruti keinginan roh. Kita akan baca ayatnya. Saya akan bacakan buat saudara. Ini saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini supaya lebih jelas ya. Kata-katanya itu bisa lebih dimengerti. Maksud saya begini, ini Paulus. Biarlah roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Allah.
Dan keinginan roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Saya mau garis bawahi tentang biarlah roh Allah membimbing kalian. Arti pikul salib yang kedua adalah kita harus menyalipkan keinginan daging dan menuruti keinginan roh. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang memimpin kita sekarang bukan kehendak kita lagi, bukan perasaan kita lagi yang dominan, yang harus kita ikuti, yang harus kita puaskan, yang harus kita ikuti perasaan itu, tetapi Roh Kudus. Ya, itu arti pikul salib. Berarti sekarang lebih menuruti Roh Kudus, lebih taat pada apa kata Roh Kudus, lebih taat pada apa kata Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita itu untuk menolong kita. Bagaimana supaya keinginan roh ini bisa lebih kuat daripada keinginan daging? Gak ada cara lain, kita harus beri makan manusia roh kita. Maka itu Bapak Gembala menggembur-gemburkan terus, ayo teduh, ayo renungan, ayo belajar firman. Belajar firman Tuhan itu makanan roh kita, supaya roh kita kuat. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah merenungkan firman. Bukan hanya di hari Minggu seperti ini saja, saudara butuh makan firman. Saudara baca ayat, di rumah saudara juga harus makan supaya rohmu kuat, supaya enggak kalah. Ya, supaya kau bisa menuruti keinginan roh, engkau harus beri makan rohmu dengan firman Tuhan. Sehingga engkau bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan menurut kita lagi. Saudara hati-hati juga dengan prinsip-prinsip dunia yang sekarang juga banyak sekali di media sosial itu yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya, tipis-tipis bedanya, kelihatannya itu baik, kelihatannya kok benar ya, tapi sebenarnya itu enggak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kita akan melihat penjelasan selanjutnya yang di Galatia 5. Saudara, next. Nah, ini agak kecil-kecil, gak apa-apa ya. Kita akan baca, barangkali ada saudara yang belum pernah baca ayat ini. Kita akan baca, saya akan baca, saudara perhatikan. Ini Galatia 5 ayat 19-26 versi Bahasa Indonesia masa kini. Keinginan tabiat manusia, ini keinginan daging, nyata dalam perbuatan-perbuatan ya sebagai berikut. Cabul, kotor, tidak patut. Dalam penyembahan berhala, ilmu guna-guna, dalam bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri, perpecahan dan berpihak-pihak, serta iri hati, bermabuk-mabukan, berpesta-pesta dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu saya peringatkan kalian sekarang sebagaimana saya peringatkan kalian dahulu juga bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah, ini kalau saudara baca di versi terjemahan baru, ini buah roh. Ya, buah-buah roh itu. Kalau dipimpin Roh Allah bisa menghasilkan buah. Buahnya ada hasilnya ialah mereka saling mengasihi. Ini tandanya kalau saudara sudah hidup dipimpin Roh Allah, saudara saling mengasihi, mereka gembira, punya sukacita, mereka punya ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi. Mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Ayat 24, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, ini tadi ayat saya kutip ya. Orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Roh Allah sudah memberikan kepada kita apa? Hidup yang baru. Oleh sebab itu, ia jugalah yang harus menguasai hidup kita. Kita tidak boleh menjadi sombong dan saling menyakiti hati serta iri hati satu sama lain. Dikatakan karena
Roh Allah sudah memberikan kita hidup yang baru, maka haruslah Ia sekarang yang mengambil alih hidup kita, yang memimpin kita, yang menguasai kita. Itu artinya kau sedang memikul salib. Salibkan semua keinginan daging yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Putuskan itu, buat daftarnya. Saudara sendiri yang tahu. Apa sampai hari ini keinginan daging yang membuat aku tuh jauh dari Tuhan. Tulis saudara ya, daftarkan itu. Dan minta Roh Kudus menolong saudara. Nah, saya mencatat beberapa hal saudara yang sesuai dengan keadaan zaman ini ya. Saya mencatat saudara ini ada ya, hati-hati dengan handphone saudara. Hati-hati, ini tampaknya sepele, tampaknya benda mati, tapi banyak orang terikat HP. Saudara, saya beberapa kali juga ada orang yang menghubungi saya curhat di kota lain, bukan di sini ya. Baru menikah, dia ngomong gini, aduh tante, kalau mas ini pulang kerja, itu yang dilihat HP. Ya, di kamar pun pegang HP, sampai malam pun nggak tidur-tidur lihat HP. Suami istri di kasur itu loh, nggak ngomong, nggak ngobrol. Ini pada pengantin baru loh saudara, pengantin baru. Itu lihatnya HP terus. Katanya aku kan sekarang lagi istirahat, ya. Nggak apa-apa sih kalau itu terukur dan saudara tahu batasannya. Tapi kalau sudah mengikat, membuat saudara kecanduan, saudara harus perhatikan itu. Di HP ini banyak hiburan-hiburan singkat yang menyenangkan. Saudara bisa putar apa aja di HP. Media sosial saudara apa? TikTok, Instagram, Facebook, apalagi ya. Itu banyak di situ video-video pendek. Saya harus ngomong ini dengan detail karena saya melihat sekarang banyak yang terikat dengan ini. Video-video pendek yang cuma 1 menit bahkan. Ya 1 menit saudara scroll. Dan anehnya saudara pengen selalu scroll. Betul? Mau berhenti itu rasanya eman-eman. Pengen lagi, kepengin lagi. Menyenangkan hati. Saudara jujur kalau saya sama Pak Gembala. Biasanya kalau habis capek seperti ini minggu. Kami naik ke kamar. Itu kalau saya tuh suka lihat Instagram. Kenapa saya suka lihat Instagram? Karena saya itu pengen tahu kabar anak-anak saya. Biasanya kan mereka nggak selalu laporan kan, mah aku di sini mah kan enggak. Tapi kalau saya lihat story-nya mereka ada yang di second account ya. Second account itu maksudnya akun yang kedua, itu yang lebih bebas mereka bisa posting semua story mereka. Ada yang di privat juga. Dan saya itu suka lihat story-story anak-anak saya. Dengan itu saya tahu kabarnya. Tapi kadang itu kebablasan saudara tahu. Karena merasa udah tugasnya udah selesai. Aduh saatnya istirahat. Tapi kadang bisa kebablasan ya. Saya bisa lihat semua berita. Saya bisa lihat semua apa yang saya mau lihat di Instagram ini. Sampai malam gak tidur-tidur. Padahal matanya itu sudah berat. Ya, tapi gak tidur-tidur saudara. Nah, Dracin. Wah ini sekarang ya. Drama apa? Cinas, apa CEO ya, CEO. Nah itu juga, saya itu juga sering penggemar drama romantis saudara ya. Biasanya cewek-cewek kan suka ya. Nah dulu tuh saya ingat waktu di Rembang, saya sama Pak Gem itu nggak sengaja lihat itu drama Korea. Tapi itu bersambung gitu loh. Nah sekali kami nonton, itu kok kepengen nonton terus sampai kalau pelayanan itu pengen cepet-cepet pulang. Kenapa? Ini udah mau mulai ya cepet-cepet pulang. Saudara tahu waktu di Rembang itu, setelah itu saya memutuskan saya nggak akan nonton lagi. Saya ngomong, kalau yang sebentar-sebentar waktu anak saya datang liburan, mah ayo nonton. Gak apa-apa karena bersama dengan anak-anak ya, 2 jam paling selesai. Tapi kalau sudah yang berseri seperti itu, saudara saya tahu karena saya penyuka drama romantis ya. Saya suka sekali, wah saya menyenangkan buat saya. Saya tahu kalau saya masuk ke dalamnya saya akan terikat. Saya akan kecanduan gitu kayak gak bisa lepas. Nah maka saya langsung cut, udah enggak. Kalau kadang lewat di TikTok saya, tapi kalau udah
oh ini kayak Dracin ini ya, ada judulnya kan, langsung saya scroll, saudara ya. Saya nggak akan lanjutkan gitu. Saudara harus tahu ini zaman sekarang itu tantangannya itu tantangannya itu. Ya, hati-hati saudara, bapak-bapak, para pria yang suka follow akun-akun Instagram bergambar cewek-cewek seksi mungkin ya. Istrimu nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi isi dari pencarian kita isinya itu semua. Ya, cewek-cewek seksi dan sebagainya. Tahukah kita bahwa itu hiburan singkat yang menyenangkan itu menghasilkan namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon rasa senang. Ya. Nah, itu akan berbahaya, saudara. Karena apa? Dengan video pendek atau game atau scroll tanpa henti itu yang bersifat singkat itu, ya, itu akan membuat kita akan kepingin terus. Jadi akan bikin kecanduan. Kalau istilah yang lain dikatakan digital cocaine. Jadi sudah seperti kokain yang bikin orang tuh kecanduan, tapi ini bentuknya digital. Bukan saudara minum obat narkoba kokain yang bikin nyandu, enggak, tapi lewat HP. Ya. Nah, saya perlu ingatkan, saudara berhati-hati, boleh tapi batasi waktunya, jangan sampai mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan keluarga, suami, istri, anak, orang tua, ada di satu tempat semua pegang HP. Enggak pernah ngobrol lagi, saudara ya, hati-hati. Jangan sampai mengganggu waktu perenungan firman Tuhan, waktu doa, bisa scroll 3 jam, 4 jam enggak kerasa. Tapi mau doa itu malesnya minta ampun, betul? Mau mesbah keluarga, ngumpulin anak-anak itu untuk berdoa, itu malesnya minta ampun. Tapi kalau scroll itu bisa 3, 4 jam, 5 jam enggak kerasa, saudara ya, harus berhati-hati. Salibkan keinginan daging, saudara harus lebih menuruti keinginan roh. Oke, lanjut saudara, saya akan memberikan contoh di Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Di versi bahasa Indonesia masa kini juga dikatakan, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas. Ya, versi terjemahan baru dikatakan menjadi orang yang merdeka. Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Terus-menerus hidup dalam dosa. Sebaliknya apa? Nah, ini jalan keluarnya. Sebaliknya kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Coba next. Kita selalu melihat pola yang sama dari tadi ya. Salib Kristus dulu, sudah dimerdekakan dulu, setelah itu baru kita harus pikul salib kita. Ya, setelah itu kita nggak boleh lagi kembali hidup yang lama, tapi pikul salib dengan cara, kalau dari ayat ini, Galatia ini, Paulus memberikan contoh caranya, kita yang sudah dimerdekakan, dibebaskan ini, memikul salib itu cara yang sederhana. Saling mengasihi dan saling melayani. Ini prakteknya saudara. Ya, praktek sederhana di dalam komunitas. Jadi Galatia ini bicara soal hidup bersama dalam komunitas. Saudara, saling mengasihi dan saling melayani. Tadi saya sudah banyak bicara tentang mengasihi ya. Sekarang saya bicara tentang melayani. Kenapa firman Tuhan memberikan contoh ya, memikul salib itu dengan melayani. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh buat kita ya. Tuhan Yesus sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Melayani itu fokusnya orang lain. Artinya apa? Belajar mengutamakan kepentingan orang lain. Ini saya bicara tentang melayani sesama tubuh Kristus di dalam komunitas seperti ini. Saudara, kita mengambil pelayanan itu sebenarnya bukan Tuhan yang butuh kita. Tapi sesungguhnya kita yang butuh pelayanan ini untuk tetap menjaga hati ini tidak egois dan berfokus pada diri sendiri. Sebenarnya pelayanan itu dipakai Tuhan.
Itu cara Tuhan. Tuhan memanggil kita melayani dalam komunitas karena Dia juga ingin membentuk kita melalui proses pelayanan itu sendiri, saudara. Amin. Saudara yang sudah melayani atau yang belum ikut melayani di dalam komunitas, kita belajar ini ya. Jadi prinsip-prinsip pelayanan. Dalam pelayanan fokusnya bukan hanya pada apa yang bisa aku berikan. Misalnya gini, aku bisa nyanyi, punya talenta. Oke, bagus, itu untuk membangun, itu pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Dalam pelayanan fokusnya bukan hanya pada apa yang bisa saya berikan, tetapi juga apa yang Tuhan ingin kerjakan, apa yang Tuhan ingin bentuk di dalam diri kita melalui tugas ini. Misalnya saudara sebagai gembala Dekom, ya, saya percaya pembentukan Tuhan itu luar biasa ya. Lewat tugas itu kita belajar punya karakter, melayani, mengutamakan orang lain, belajar menggembalakan, belajar mendoakan mungkin, belajar rendah hati, ya, belajar rendah hati, merendahkan hati, belajar melayani lebih sungguh. Jadi fokusnya bukan hanya apa yang bisa saya berikan dalam pelayanan, tapi juga saudara harus bertanya, Tuhan, apa yang hendak Engkau bentuk dalam diriku lewat pelayanan ini? Karakter apa Tuhan yang mau Tuhan proses lewat aku jadi guru sekolah minggu, lewat aku jadi gembala Dekom, lewat aku jadi panitia. Ini panitia Paskah, ketuanya itu saudara Aven, ya. Proses apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri Aven lewat pelayanan ketua panitia Paskah? Pasti ada, pasti saudara, pasti. Nggak kebetulan Aven dipilih jadi ketua panitia. Aven belajar merendahkan hati, belajar berkoordinasi, belajar bekerja sama, belajar mematikan daging, ya. Ya. Nah, itu saudara perlu tanyakan, maka itu sebenarnya bagus sekali kita itu melibatkan diri dalam pelayanan, saudara. Itu ada proses-proses yang terjadi secara natural aja gitu. Tiba-tiba kita ada gesekan dengan si A, ya. Tiba-tiba si B menyakiti hati kita. Enggak apa-apa. Itu proses natural yang memang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau bentuk. Asal saudara jangan lari, jangan menyerah gitu. Terus saja dalam proses pembentukan itu karena Tuhan sedang membentuk kita. Dan hasilnya nanti akan sangat indah. Di dalam komunitas seperti ini, dalam gereja, komunitas besar, ini kan komunitas besar. Juga di komunitas kecil, di Dekom-Dekom, bukan hanya soal sekedar hadir. Oh, saya hadir. Jadi jemaat duduk di hari Minggu, lalu saudara pulang. Bukan hanya soal sekedar hadir, tapi juga tentang membuka hati, mau berproses, mau dibentuk lewat satu sama lain, mau bertumbuh dan menjalani hidup bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Betul saudara? Sudah lihat kanan kiri saudara? Mereka tuh orang-orang yang tidak sempurna. Justru itu latihan bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang gak sempurna. Orang-orang yang gak seperti yang ekspektasi kita. Justru ini latihan yang sangat bagus saudara. Maka itu firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan bersama. Ya, pertemuan-pertemuan komunitas seperti ini. Karena ini proses naturalnya itu ada gitu. Ya, setiap ketemu, setiap minggu, setiap dekom, setiap pelayanan ketemu tuh pastilah ada gesekan. Saya percaya nggak mungkin nggak ada gesekan. Kalau nggak ada gesekan justru saya bertanya-tanya. Ya, hubungan saudara berarti belum dalam. Kalau hubungan sudah dalam, itu pasti suatu saat saudara akan bertemu yang namanya gesekan. Yang sudah masuk dalam pelayanan atau yang baru masuk pelayanan, persiapkan hati ya. Jangan syok gitu, aduh kok kayak gini ya orang-orang dalam gereja ya, orang-orang dalam pelayanan. Gak apa-apa, itu memang cara Tuhan membentuk kita satu sama lain. Saudara jangan mundur, saudara jangan menyerah.
Komunitas bukan hanya soal kita sekedar hadir, tapi juga tentang membuka hati, mau berproses, mau dibentuk bersama-sama. Komunitas rohani itu berbeda dengan komunitas yang ada di luar sana, saudara. Komunitas rohani berbeda dengan komunitas hobi, komunitas arisan, atau komunitas traveling. Komunitas rohani itu untuk belajar firman Tuhan. Saudara lebih tahu, lebih jelas, oh kayak gini penjelasannya. Bukan hanya tahu pengetahuannya, tapi di situ juga saudara bisa belajar bertumbuh. Kalau kecil itu biasanya gesekannya semakin kerasa. Karena ketemunya ya itu terus. Anggota Dekom berapa? 5, 6, 10? Sudah ada gesekan? Pasti saudara ya, ada gesekan itu ada. Kalau pertemuan besar seperti ini saudara nggak bisa bersentuhan dalam. Habis ibadah saudara pulang. Ya, tapi kok di dalam Dekom, saudara, wah itu proses pembentukan yang Tuhan memang mau kerjakan. Komunitas rohani berbeda dengan komunitas yang ada di luar sana. Komunitas rohani itu belajar firman, juga belajar bertumbuh bersama dalam kebenarannya. Tujuannya bertumbuh bersama semakin dewasa dan akhirnya nanti bisa menghasilkan buah-buah karakter atau dampak. Saya sudah cukup mengupas cukup panjang, saya berharap saudara bisa paham. Dan melayani ini bisa di keluarga, bisa di komunitas, bisa di lingkungan. Lingkungan itu berbicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara bisa membimbing mereka, saudara bisa bangun hubungan dengan mereka, memuridkan mereka, dan saudara harus bayar harga untuk itu. Nah, terakhir saudara ya. Sudah sampai sejauh ini saya membahas tentang cross-nya kita, salibnya kita. Di poin terakhir ini nih sangat penting. Saya mau tutup dengan sikap hati memikul salib. Karena sesuatu yang benar itu harus dikerjakan dengan sikap hati yang benar. Memikul salibnya benar. Saudara mau lakukan benar. Tapi saudara kita harus tahu bagaimana sikap hatinya yang benar. Karena percuma kita lakukan sesuatu yang benar, sikap hatinya salah. Karena Tuhan itu melihat hati. Belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat yang terakhir. Sikap hati Yesus, Tuhan Yesus waktu mau disalib, di Yohanes 12 ayat 23, Tuhan berkata gini, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia apa? Dimuliakan. Maksudnya dimuliakan apa? Ternyata ini adalah merujuk pada cara Yesus mati. Jadi Tuhan itu memandang kematiannya itu sebagai kemuliaan. Tuhan gak ngomong telah tiba saatnya anak manusia akan menderita, akan sakit, akan wah ya. Dia di ayat ini maksud saya ya, di ayat-ayat yang lain memang ada. Akan mati, disalib dan bangkit pada hari ketiga. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tuhan melihat proses disalib itu adalah proses dimuliakan. Bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Disalib bagi Yesus itu artinya Yesus dimuliakan, bukan penderitaan. Yesus tidak terpaksa melakukannya, tapi Yesus melakukannya dengan rela. Nah, ini poinnya. Mari kita mau belajar pikul salib kita dengan hati yang rela. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Aduh, aku harus ngampuni lagi. Aduh, ya melayani lagi. Apa? Kita bersungut-sungut, kita ngomel, saudara. Kita terpaksa, kita merasa berat. Ya udahlah, aku lakukan, kan aku orang Kristen. Katanya, kata Bugem suruh pikul salib. Kata Bugem suruh mengampuni, ya. Tapi enggak dari hati kita. Kita terpaksa melakukannya. Kita belajar dari Yesus. Memikul salib sebagai sebuah kehormatan dan kemuliaan. Memikul salib dengan hati yang rela tanpa persungutan. Waktu kita berjalan dari satu proses kepada proses yang lain. Satu proses pikul salib di keluarga, pikul salib di komunitas, pikul salib di pekerjaan, pikul salib di lingkungan. Setiap proses perjalanan pikul salib kita. Mari itu bayangkan itu kita seperti berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar, pada kemuliaan yang lebih besar lagi, pada kemuliaan
yang tidak terbatas, yang luar biasa. Karena apa? Kita sedang berjalan disempurnakan, semakin serupa Kristus, semakin serupa Kristus. Kita melihat setiap proses jalan salib kita itu sebagai kemuliaan. Karena apa? Kita makin mati dan Yesus makin terlihat. Makin mati, Yesus makin terlihat. Kemuliaan Yesus yang makin terlihat. Ayat terakhir, ini penghiburan buat kita semua. Kita yang menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga nanti yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara mau menikmati hidup yang kekal, kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota yang abadi. Amin. Jangan menyerah. Apapun prosesnya hari ini, jalani bersama dengan Roh Kudus. Tuhan yang beri kekuatan buat kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan lagu lama, saudara. Tapi saya rindu, kalau saudara merasa hari ini Tuhan bicara kepada saudara, saudara mau buat keputusan. Aku mau Tuhan belajar pikul salibku dengan hati yang rela, dengan satu kesadaran. Aku memandang itu sebagai sebuah kehormatan Tuhan. Hak istimewa, privilege. Aku bisa pikul salibku. Aku memandang itu sebagai kemuliaan. Kita akan pujikan lagu ini. Saudara yang mau saja, saudara katakan mengikut Yesus. Itu keputusanku. Dunia ku tolak, aku mau ikut salib. Walau sendiri, akan tetap aku ikut. Bahkan sampai ke rumah Bapa. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Duniaku tolak, duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri, walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh. Katakan kembali, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, ini keputusanku dari hatiku Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Tetap teguh, tetap. Katakan duniaku tolak, duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Katakan lagi, walau
Walau sendiri aku mau tetap ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan untuk memikul salib kita. Tapi Tuhan berjanji, Dia gak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan ada, Tuhan peduli, Tuhan menyertai. Bahkan Dia berikan roh-Nya untuk menolong kita. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ada Roh Kudus yang menolong, ada Roh Kudus yang menghibur waktu engkau merasa capek, lelah dengan perjalanan salib ini. Jangan lupa ada Yesus yang menyertai kita. Bahkan Dia mau gendong kita. Dia berikan kita ketenangan, Dia berikan kita damai. Dia tunggu kita untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya. Karena Tuhan mau pulihkan hati kita. Tuhan mau bentuk kita. Bukan untuk menyakiti kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Bukan. Tuhan membentuk kita. Untuk menjadikan kita bejana yang indah. Bejana yang mulia yang mau Tuhan pakai. Tuhan membentuk kita untuk membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Supaya ketika Dia datang, yang kedua kali Dia menjumpai kita menjadi mempelai wanita yang tidak bercacat, tidak bercela. Itu tujuannya. Tujuan akhirnya adalah menjadikan kita serupa dengan Dia. Jangan memberontak dalam proses. Jangan tawar hati ketika kau menghadapi gesekan demi gesekan. Jangan mundur. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan bersama orang-orang percaya. Sebab itulah cara Tuhan membentuk kita. Menjadikan kita serupa dengan Dia. Mari setiap kita yang mau berkata, Tuhan, aku mau pikul salibku Tuhan. Dengan hati yang rela. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus mampukan aku. Saya berikan saudara waktu untuk berdoa secara pribadi. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan responmu. Apa yang menjadi responmu setelah aku mendengar firman ini. Mari berdoa secara pribadi. Kalau engkau merasa gak kuat, minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku, kasih kekuatan untuk aku mengampuni, untuk aku mengasihi, untuk aku lebih dulu minta maaf, untuk aku lebih dulu merendahkan hati. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus mampukan aku, Roh Kudus hibur aku. Ya Rabaya syakarala barala baya syakarala barala baya syakarala barabara syakara. Kiarala barala barala baya syakarala barala 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 baya syada. Kinayarala barala 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 baya syada. Mari saudara, di hari-hari yang terakhir firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan bersama orang percaya, tapi giatlah melakukannya. Mari kita mau responi firman Tuhan ini. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, pesan Paskah ini ya Tuhan, kami mau menjalani hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Memikul salib kami setiap hari terus menerus dengan hati yang rela, dengan kekuatan Roh Kudus yang bersama dengan kami. Kami bersyukur, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ingatkan kami, Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara.